Bertobatnya Sang Mafia, episode 27. Di dalam kamarnya, Leon tampak memukul semua barang yang berada di depannya. Leon benar-benar sangat marah pada dirinya sendiri. Sial, ada apa denganku? Kenapa aku tidak bisa menahan diriku? Kenapa tubuh ini bisa beraksi kepada si wanita itu? Leon, kau benar-benar sudah tidak waras lagi. Teriak Leon dengan membanting semua barang yang ada di kamarnya. Leon kini benar-benar melampiaskan semua kemarahannya kepada semua benda yang berada di kamarnya. Setelah puas, kini Leon pun berjalan keluar dari dalam kamarnya. Leon berjalan dengan tatapan dingin. Tuan mau pergi kemana? Tanya Hans yang saat itu melihat Leon yang tengah berjalan. Siapkan aku satu orang. Aku ingin menanganinya, perintah Leon dengan nada dinginnya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Leon, kini Hans yang sangat mengerti bahwa Leon tengah marah dan tidak bisa melampiaskan amarahnya. Sudah sangat lama Leon tidak pernah meminta orang untuk dia sendiri yang menanganinya. Dan kini Hans cukup terkejut karena Leon meminta seseorang untuk dia siksa. Saat Leon tidak bisa menahan amarahnya, maka dia akan menyiksa satu musuhnya yang berada di dalam penjara. Leon akan membunuhnya dengan pembunuhan yang paling kejam. Tapi sudah lama Leon tidak pernah meminta satu musuhnya untuk dia bunuh dengan sangat sadis. Leon kini berjalan menuju ke ruangan bawah tanah. Dia langsung menatap marah ke arah musuhnya yang kini berada di depan Leon. Dengan cepat Leon langsung memukul orang itu membabi buta. Leon bahkan memelintir tangan lelaki itu sampai patah. Sakit, teriak lelaki itu yang kini tengah disiksa oleh Leon dengan sangat sadis. Ruang bawah tanah itu terdengar sangat mengerikan. Dengan jeritan-jeritan suara lelaki yang Leon siksa, sungguh sangat sadis Leon menyiksa lelaki itu, hingga dia meninggal dengan keadaan yang mengenaskan. Sedangkan di tempat lain, saat ini Aisyah tengah menangis mengingat tentang kejadian yang terjadi pada dirinya dan juga Leon. Tapi di detik kemudian Aisyah mulai tersadar bahwa sebenarnya kini Leon sudah menjadi suaminya, maka sudah hak Leon untuk menyentuh Aisyah. Hanya saja yang saat ini Aisyah pikirkan adalah pernikahan ini terjadi karena sebuah ketidaksengajaan, dan pernikahan ini terjadi tanpa ada sebuah cinta di antara keduanya. Ya Allah, apa yang telah aku lakukan? Bagaimanapun juga dia adalah suami aku. Tapi hati ini rasanya masih terlalu berat jika dia menyentuhku. Karena pernikahan ini terjadi bukan karena sebuah cinta. Ya Allah, berikanlah jalan yang terbaik untuk kami berdua. Ucap Aisyah yang saat ini berada di dalam kamarnya dengan menghapus air matanya dan berusaha untuk tenang. Pagi hari pun kembali menyapa. Saat ini Aisyah pun tengah berjalan menuju ke kamar Leon untuk melakukan tugasnya. Ada perasaan canggung saat dia harus kembali bertemu dengan Leon. Kejadian tadi malam masih terngiang jelas di dalam benak Aisyah bagaimana mereka berdua berc1 uman. Bahkan B1 bir Leon yang terasa dingin masih begitu terasa di B1 bir Aisyah. Saat ini Aisyah tengah memegang bibir sambil mengingat kejadian tadi malam. Sudahlah Aisyah, kamu jangan mempermasalahkan hal itu lagi. Bagaimanapun juga dia adalah suami kamu. Meskipun kamu dan juga Tuan Leon tidak saling mencintai, tapi kamu sudah sah menjadi istri dari Tuan Leon. Jadi jangan mempermasalahkan masalah ini lagi. Anggap saja bahwa tidak ada yang terjadi di antara kalian berdua. Anggap saja bahwa kejadian tadi malam hanya sebuah kesalahpahaman. Kini Aisyah berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri, dan tidak lagi mempermasalahkan kejadian tadi malam. Aisyah pun berjalan menuju ke kamar Leon. Dan berapa terkejutnya Aisyah saat dia melihat di depan kamar Leon ada Hans yang tengah menjaga kamar Leon. Hans, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Aisyah kepada Hans yang saat ini berjaga di depan kamar Leon. Tuan memerintahkan saya untuk melarang kamu masuk ke kamarnya.
dan selama beberapa hari ini kau tidak diperbolehkan berada di dekat Tuan Leon. Kau sekarang ditugaskan untuk bekerja di tempat peternakan. Kau mengerti, jawab Hans dengan menjelaskan semuanya kepada Aisyah, tentang perintah yang telah dikatakan oleh Leon kepada Hans. Aisyah cukup terkejut saat mendengar apa yang diperintahkan oleh Leon padanya. Dia tidak menduga bahwa Leon akan memberikan perintah seperti itu padanya. Apa, jadi sekarang aku tidak lagi mengurus semua keperluan Tuan Leon? Aisyah tampak tidak percaya dengan apa yang tadi dikatakan oleh Hans. Iya, dan mulai sekarang kau bisa bekerja di tempat barumu, yaitu tempat peternakan yang berada di belakang mansion ini. Hans menjawab dengan sangat jelas bahwa meminta Aisyah untuk segera pergi mengerjakan pekerjaannya di tempat peternakan. Aisyah memejamkan matanya, dan kini dia berusaha untuk menerima semua perintah yang diberikan oleh Leon padanya. Karena bagaimanapun juga Aisyah sadar bahwa di sini Leonlah tuannya. Aisyah pun berjalan menuju ke tempat peternakan tersebut. Kini Leon yang berada di dalam kamarnya mendengar tentang percakapan antara Aisyah dan juga Hans. Hans, Leon memanggil Hans untuk masuk ke dalam kamarnya. Iya Tuan, jawab Hans dan langsung masuk ke dalam kamar Leon. Iya Tuan, ada yang bisa saya bantu? Tanya Hans kepada Leon yang saat ini berada di dalam kamarnya. Apa kau sudah mengatakan semuanya kepada wanita itu? Tanya Leon kepada Hans dengan menanyakan tentang Aisyah yang tadi berbicara dengan Hans. Benar Tuan, saya sudah mengatakan semuanya kepada Aisyah, dan dia sekarang berjalan menuju ke tempat peternakan yang berada di belakang mansion. Lalu bagaimana ekspresi wajah dia? Leon kembali bertanya karena dia merasa sangat penasaran dengan perbincangan mereka berdua. Dia terlihat biasa saja Tuan. Meskipun awalnya dia terkejut karena mendapatkan perintah dari Tuan, tapi setelah itu dia langsung berjalan menuju ke tempat peternakan. Hans pun menjelaskan semuanya kepada Leon. Setelah mendengar penjelasan dari Hans, entah mengapa ada perasaan tidak rela di dalam hati Leon saat dia mengetahui tentang ekspresi wajah Aisyah yang biasa saja. Sekarang kau keluar. Leon langsung mengusir Hans untuk keluar dari kamarnya. Hans pun langsung berjalan keluar dengan wajah terkejutnya. Saat mendengar Leon yang membentak dirinya, saat ini benar-benar sangat bingung dengan sikap tuanya. Dia seperti sangat marah, tapi Hans tidak tahu penyebab dari kemarahan Leon. Sungguh saat ini Leon seperti singa yang siap memangsa hewan incarannya. Dia pasti sangat bahagia karena bisa berada jauh dariku. Dia pasti sangat senang karena mendapatkan tugas untuk merawat hewan peternakan di belakang mansion. Karena selama ini dia sangat ingin berada jauh dariku. Tapi tidak masalah, aku akan membuat dia menderita di sana, ucap Leon di dalam hatinya dengan perasaan marah kepada Aisyah. Saat ini Aisyah pun langsung masuk ke tempat peternakan tersebut. Aisyah melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Aisyah memberi makan hewan peternakan itu satu persatu. Ada banyak jenis hewan peternakan di sana dan Aisyah kini terlihat sangat kelelahan. Aisyah pun langsung duduk di kursi dan tak lupa mencuci tangannya terlebih dahulu. Lalu setelah itu Aisyah pun langsung mengambil air minum karena dia benar-benar merasa sangat kehausan. Alhamdulillah, Aisyah merasa sangat bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah padanya. Kini Aisyah pun sedang memikirkan sikap Leon padanya. Aisyah berpikir bahwa Leon sangat tidak ingin bertemu dengannya. Tuan pasti tidak sudi lagi untuk bertemu denganku. Aku tahu dia menyuruh aku untuk bekerja di sini, karena dia tidak ingin lagi melihat wajahku. Dia pasti ingin menghindari aku. Gumam Aisyah dengan memikirkan tentang sikap Leon yang menyuruh dirinya untuk berada jauh dari Leon. Kini Aisyah pun kembali berdiri dan melanjutkan pekerjaannya. Hari demi hari berjalan begitu cepat, sudah lebih dari 1 minggu lamanya mereka berdua tidak pernah lagi bertemu.
Leon menaruh kamar tidur Aisyah di dekat tempat peternakan tersebut, dan mereka pun juga tidak pernah bertemu lagi setelah kejadian tersebut. Bersambung, jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terong papa enak rasanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan. Love you sekebon. See you.